Saking pentingnya. Saking pentingnya. Bagaimana hukumnya membantu orang pinggir jalan agar dia bisa menikah? Apa hukumnya? Dianjurkan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan bahasan podcast yang sudah di episode sebelumnya. Episode sebelumnya lebih banyak ke peringatan-peringatan, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah hadir di tengah-tengah kita di podcast kita kali ini, Ustaz Kang Mas Anwar Samuri. Kang Mas wis cukup ya. Kang Mas. Nah, kita akan lanjutkan dengan setelah adanya peringatan kita berikan solusi apa yang bisa para pemuda dan bujangan nanti dapat dari podcast ini. Tafadhol Ustaz. Ya. Silahkan. Kemarin sudah kita bahas akan sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Nabi SAW bersabda, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Hadis ini muttafaqun alaih. Bahasan kita di pertemuan kemarin baru sampai pada solusi yang pertama. Yaitu man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hendaklah ia menikah. Dan Nabi juga sudah sebutkan tentang manfaat nikah, kenapa ia dijadikan sebagai sebuah solusi. Utamanya adalah agar terhindar dari haram. Haram yang tidak bisa dihindari adalah dua. Pertamanya haram dalam melihat dan memandang. Kita punya mata toh, mungkinkah kita terpejam terus? Allah Ta'ala berfirman, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan bagi wanita laki-laki mukmin agar mereka tundukkan pandangan. Jadi mata keranjang itu nggak boleh kita. Tapi kalau nadhar faja'ah, tahu-tahu kelihatan gitu, ya itu nikmat ya. Tapi jangan dikirim mata kita, jangan juga dikirim kacamata kita untuk mengikuti dia, jangan. Kalau sekali lihat itu nikmat, kalau yang seterusnya itu nggak boleh. Nah, dengan nikah mata itu akan semakin tertunduk. Ya, jadi benar nikah itu benar-benar solusi gitu ya. Dan yang kedua manfaatnya adalah wa innahu ahsanu lil farj. Dengan menikah itu akan lebih menjaga farji. Lebih menjaga farji. Kita sampaikan juga bahwa apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Semua dalil yang menyatakan diperintahkan menjaga farji dalam Al-Quran itu sejatinya menjaga farji dari zina. Kecuali yang disebutkan di surat An-Nur. Maka yang disebutkan dalam surat An-Nur kata Imam Syafi'i itu adalah menjaga farji dari memandang. Maknanya jangan kau pandang farji karena dia adalah aurat ghalidhah. Kecuali farji istri atau budak. Dan yang memilikinya tidak boleh ditampakkan karena dia aurat ghalidhah. Yang memiliki farji tidak boleh ditampakkan kecuali kepada pasangannya. Kemudian karena pentingnya nikah ya, ini perlu kita sampaikan ya. Jangan-jangan sebagian ada yang wah nikah gimana punya modal dan seterusnya gitu ya. Gini Kang, ada pembahasan yang unik di sini disampaikan oleh beberapa ulama. Di antaranya adalah apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, man la mala lahu yustahabbu ayaqtaridhu. Orang yang gak punya duit dianjurkan untuk utang. Saking pentingnya. Saking pentingnya. Orang gak punya duit dianjurkan untuk ngutang. Bayangkan, orang kenapa sih pada kredit sepeda motor? Ya, ada yang gengsi, ada yang butuh. Ya, jelasnya gini, mereka punya konsep. Lek gak ngene gak duwe. Iya. Nah, itu sering kita dengar tau. Umum. Ya,
Maka kita ulang lagi, ketika orang itu siap untuk berhutang, untuk mendapatkan sebuah kendaraan, sementara ia bisa berjalan, ia bisa naik sepeda, nggak perlu utang kan bisa naik sepeda, nggak perlu utang bisa jalan kaki, nggak perlu utang bisa pinjam tetangga, nggak perlu utang bisa naik bis, bisa naik angkot, bisa naik ojol gitu ya. Iya. Saya ingin bertanya, kalau nggak punya istri, ada solusi nggak? Kemarin yang sampai tugel-tugel itu, Ustaz. Nah, nggak bisa. Iya, Ustaz. Tetangga haram, Iya. ya, nggak ada solusi. Dulu ketika ada budak itu ada solusi. Solusinya apa? Bagi mereka yang tidak mampu untuk menikah, maka beli budak. Sekarang nggak ada budak, sehingga hanya just one solusi itu, menikah. Penyaluran yang halal hanya menikah, tidak ada yang lain. Ini pentingnya nikah. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, man la mala lahu yustahabbu ayyaqtaridha. Orang nggak punya duit, disunahkan dia, dianjurkan dia untuk ngutang. Bahkan orang yang ingin menikah itu termasuk orang yang patut untuk dibantu. Ya, ini mungkin yang belum sampai kepada para donatur gitu ya. Dan juga belum sampai kepada mereka yang pihak memiliki tugas untuk membagikan zakat. Jadi termasuk orang-orang yang berhak dibantu adalah orang yang ingin menikah dan ingin menjaga diri. Berhak dibantu sampai selesai urusannya. Kenapa? Karena dengan ia dibantu, ia bebas dari haram. Luar biasa. Orang supaya bebas dari laparnya perut, membantunya luar biasa. Bagaimana dengan orang yang bebas dari haram sehingga ia punya halal? Masya Allah. Luar biasa ya. Ini harus digemarkan. Jadi orang yang ingin menikah nggak punya duit boleh ngutang. Yang tahu dianjurkan untuk membantu. Ya, saya pernah ditanya oleh seorang akhwat ya. Pernah ditanya seorang akhwat, seorang direktur sebuah perusahaan. Bukan perusahaan. Dia masih di bank konvensional waktu itu, tapi ikut ngaji belum bisa keluar. Ngomong gini dia, Ustadz, boleh nggak membantu orang dengan harta kita, dengannya ia menikahi kita? Masya Allah. Asik ya? Asik. Saya jawab, bagaimana hukumnya membantu orang pinggir jalan agar dia bisa menikah? Apa hukumnya? Dianjurkan. Ketaatan. Karena dengannya membebaskan dia dari haram. Kalau membantu orang pinggir jalan, dengannya ia dianjurkan. Lalu bagaimana membantu orang yang dengannya dia akan halal dengan lelaki tersebut? Jadi boleh bagi akhwat untuk kasihkan hartanya kepada calon. Lebih-lebih lagi dia tahu orang tua itu benar-benar matre ya. Masya Allah. Ya. Maka boleh mobilnya diberikan, boleh gajinya sebulan dia berikan, boleh. Apalagi ia tahu bahwa lelaki tersebut adalah orang saleh. Ya, demikian. Jadi kata Syekhul Islam, orang yang nggak punya duit dianjurkan untuk utang. Ya, nah dianjurkan untuk utang. Tapi sebagian ada yang benar-benar megang akan zahir teksnya sabda Rasulullah, firman Allah Ta'ala, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah. Hendaklah menjaga diri orang-orang yang tidak memiliki bekal untuk menikah sehingga Allah memberikan kekayaan kepadanya. Ya, makanya di dalam hadis ini Nabi yang mulia SAW kasih dua solusi. Solusi pertama udah kita sampaikan ya. Solusinya menikah. Ya Allah, saya nggak punya duit, boleh ngutang. Walaupun dalam masalah ini dipersisikan para ulama. Ya, karena sebagian ada tetap
kukuh kekeh dengan firman Allah, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah. Hendaklah orang yang tidak memiliki bekal untuk nikah itu menjaga diri sehingga Allah Ta'ala mengayakan. Tapi harus tahu juga loh bahwa nikah itu adalah gerbang dengannya seorang akan dapat rezeki. Ini Saya ulang, dengan menikah gerbang untuk mendapatkan rezeki. Kisah nih ya, sebagian sahabat ada yang melarat disuruh nikah. Setelah nikah masih melarat, suruh nikah lagi. Setelah nikah lagi masih melarat, suruh nikah lagi. Sampai keempat sehingga ia kaya. Hadisnya sahih, tapi saya lafadznya kurang hafal. Artinya, dan ini menjadi semboyan di antara para sahabatnya. Kunna natlubur rizqa bizzawaj. Kami mencari rezeki itu dengan menikah. Karena yang malas dengan nikah akan sergap dong. ya. Karena punya tuntutan. Ya. Jadi ini ngopeni anak Kang Mutin. Ya, demikian. Kita teruskan. Dalam hadis tersebut, Nabi yang mulia SAW sabdakan, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Lalu Nabi SAW sempurnakan hadisnya, wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu untuk menikah. Tidak mampu ini banyak ya faktornya. Ada kalanya duitnya nggak ada. Atau ada kalanya duit ada. Kemampuan untuk jima siap, it's okay. Bahkan sampai ubun-ubun sudah. Tapi istilahnya sampai pada titik ben gawangan brambange diombyoki ben gawangan dionggoki eneke mangga muga-muga jenengan diparingi jodoh sing luwih sae timbang kula. Berarti ditolak toh? Bisa enggak ditonda gelora nafsu ini? Kan enggak bisa. Ya. Jadi Nabi yang mulia SAW sabdakan, "Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm." Maka iya puasa. Puasalah iya. Lalu Nabi SAW sebutkan, "Fa innahu," maka sungguhnya puasa itu lahu baginya wija. Benteng. Ya. Jadi inilah Islam. Tidak memberikan satu solusi saja. Kamu mau ini caranya, nggak mau sudah. Nggak. Tapi masing-masing diberi solusi sesuai dengan kondisi. Yang punya kelonggaran dianjurkan menikah. Nanti akan kita bahas pada waktunya ya tentang nikah, keutamaan menikah, bagaimana keistimewaan menikah agar semakin tersupport. Ya. Yang tidak mampu maka diberi solusi lain, yaitu dengan dia berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu fa innahu lahu wija, sebagai benteng bagi dia. Karena kenapa? Dengan berpuasa itu akan satu mempersempit saluran darah. Sementara setan itu berjalan pada aliran darah. Kemudian ketika orang itu berpuasa, ini Kang, wong berpuasa itu lapar ya. Ya. Wong sing luwe niku sing dipikir apa? Wetenge. Wong lek luwe sing dipikir wetenge. Para ulama gini, kenapa sih ibadah puasa itu benar-benar ibadah yang paling asik, paling istimewa bagi sebagian dari ahlus suluk? Karena dia dengan puasa itu tak terfikir kecuali makanan. Nah, orang yang mikir makanan itu jauh lebih mulia daripada orang mikir apa yang setelah makanan. Sedikit ya, ini saya minggir sedikit, kita lihat bagaimana warisan para ulama tentang kitab-kitab fikih. Dibahas tentang kitabul buyu. Setelah kitabul buyu, kitabun nikah. Ngapain? Ada maksudnya ini. Lihat sih kitab-kitab fikih, pasti jual beli dulu baru nikah. Kenapa? Jual beli itu modal gitu ya. Setelah modal udah cukup asupan gizi perutnya, maka biasanya dari perut itu turun ke bawah sehingga dibahas setelah itu kitabun nikah. Wallahu taala alam. Jadi kita ulang lagi, Nabi yang mulia SAW dalam hadis tersebut, hadis muttafaqun alaih,
memberikan solusi setelah memberikan warning. Pertamanya adalah dengan ia menikah, karena dengan menikah menundukkan pandangan, Ya. menjaga farjinya. Kemudian bagi mereka yang tidak mampu untuk menikah, Berpuasa. maka diperintahkan untuk berpuasa. Ya, berpuasa di sini maknanya adalah luas. Walaupun yang dimaksudkan puasa adalah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Namun apabila dikatakan puasaan maknanya imsak, artinya adalah menahan. Maka untuk zaman now, namanya puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan, minum dan seterusnya. Mungkin bagi para pemuda adalah menahan diri dari gadgetnya. Karena ini yang terpenting. Iya. Karena sinyal-sinyal dan pemantik-pemantik itu dari situ datangnya. Iya. Sehingga termasuk hal yang bijak, tindakan orang tua yang bijak adalah membatasi gerak anak dalam penggunaan gadget zaman now. Begitu dan seterusnya. Baik, baik. Ya, Baik, monggo. Ustaz. Masya Allah, pilihannya dua, Ustaz. Menikah dan berpuasa. Atau Atau jangan dan. menikah. Tapi kalau menikah dan berpuasa, bagus. Masya Allah.